tidak bisa langsung melaporkan, tapi sebaiknya dilakukan somasi. Hari ini kami lakukan somasi terbuka, menegur, ya, memberikan teguran agar dia mengklarifikasi, agar dia membuktikan tuduhan-tuduhannya kepada Mbak Rara, dan dia juga harus meminta maaf karena apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Jadi kalau misalnya 3 kali 24 jam itu dia tidak melakukan apa yang kami minta, maka kami akan melakukan upaya hukum, ya, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sanksinya nanti ketika proses hukum itu berjalan. Karena memang patut diduga dia dengan sengaja bicara tentang profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Rara ini, dan terang-terangan kan menjatuhkan, ya, menjatuhkan. Apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini ada pura-pura, lelucon. Kalau gue pribadi menganggap pawang hujan itu adalah orang yang menyiapkan alasan-alasan ketika gagal aja. Kan kalau misalkan berhasil sesuai keinginan, berhasil. Ya. Kalau ternyata hujan deras kayak kemarin, Wah, ini dapat kiriman dari pawang hujan yang lain. Iya, benar. Atau bisa jadi, oh, power saya lagi lemah. pawang hujan itu adalah orang yang mempelajari tanda hujan. Tapi kalau dibilang geser hujan, gue pengen ini aja bang, pengen ajakin pembuktian. Karena banyak juga orang yang mengeksplor kemampuannya itu tujuannya patut diduga hanya untuk konten sih. Yes. Ya. Tapi kalau Mbak Rara, dia melakukan semuanya itu karena tuntutan pekerjaannya secara profesionalis. Rupanya ada orang, ya, ada orang yang kemudian memposting, ya, di medsosnya, ya. Itu orang yang patut kita duga dikenal dengan nama Marcel, ya. Marcel atau pesulap merah, ya. Di sini ada caption yang dia mengatakan seperti ini, saya bacakan. Ya, ini kita ambil dari akunnya dia, ya. Dia mengatakan demikian. Stand up komedinya cukup bagus, tapi kurang lucu dan terkesan apa tuh? Terlalu menghayal. Tingkatkan lagi kemampuan stand up komedinya ya, Bu. Nah, dan masih banyak lagi. Ya, hinaan-hinaan atau mungkin kemudian fitnah, kemudian tuduhan. Si Marcel tuh nggak mau bareng sama Rara. Ada apa dan kenapa? Kok dia satu tidak mau satu panggung dengan saya, tetapi di Instagram dia ada Mandalika di bawahnya. Terus di YouTube dia menjelekkan terus pawang hujan. Pesulap merah sudah terlalu mendiskreditkan dan mengeneralisasi. Ya, mungkin ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pawang hujan dengan metode-metode yang seperti yang dia bongkar, seperti yang dia duga. Tapi bukan berarti semua pawang hujan. Sekali lagi, bukan semua pawang hujan itu melakukan kecurangan. Bukan semua pawang hujan itu orang-orang yang tidak memiliki keahlian. Jadi statement saya ya itu tadi. Kurang bijaksana lah si Marcel ini, dan kalau bisa dibilang ya dia bilang ini stand up komedi lucu-lucuan, ya dia harus buktiin kayak gitu. Selain itu yang Mandalika itu ya dia bilang profesi pawang hujan juga dia kan kesel banget. Tadi kan kita semua udah tahu ya, katanya kok Instagram dia itu dia ngeblokir Instagram saya, padahal kan enggak. Kayak kejahatan sama penipuan kan menurut gua. Tapi kalau Firdaus tuh nggak jahat, cuma dia lucu. Dia marah-marah ditinggal Jindan kayaknya. Gua habis lihat di TikTok, dikasih lihat sama Frida. Ngacara dukun, marah-marah gara-gara Jindannya lock out. Daus pengacara lu. Pengacara gue, abang lu. Saya belum lihat video klipnya, tapi untuk sementara kami mengamini. Karena karya anak bangsa ini kan harus kita dukung ya. Karena saya beberapa kali juga saya mensupport Dennis Karista. Biar gimana kan dia mungkin nyari duitnya di YouTuber gitu kan. Dan jual bunga. Saya dukung aja. Untuk mempromosikan dirinya gitu. Tapi kalau lagunya impact-nya tuh jadi impact negatif bagi organisasi dukun, ya kami ambil langkah hukum lagi kan gitu. Setelah lagu ini keluar kita lihat dulu, kita baca
lagu ini untuk apa? Kalau ada bahasa dukun itu cabul, dukun itu penipu, ya kita lapor lagi dengan laporan baru kan gitu. Lalu si Jindan ini ngajukan nama, saya ikut juga deh. Tolong wawancara saya ikut ajak dong. Kan gitu. Makin kesini waktu podcast saya dengan Dr. Richard Lee itu viral dia masalah jarum suntik, akhirnya kan bikin album sama si Dennis. Lalu dia nggak ngaku dukun, jangan cuci tangan. Ini masalah dukun. Kamu juga ngaku cucunya Mbak Priuk, pertanggungjawabkan mana cucunya Mbak Priuk. Kamu ngaku Habib, mana kamu Habib? Hah? Tanggung jawab kamu ngaku Habib, jangan sembarangan. Ngaku asatid tapi berat kok pertanggungjawabannya. Syahadat itu harus dipertahankan. Hah? Karena udah mengucapkan 2 kalimat syahadat harus mewujudkan itu sumpah-sumpah kita, syarat-syarat kita sebagai umat Islam. Yaitu apa? Menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Kalau bohong tipu-tipu, mana ada Habib bohong tipu-tipu? Ya itulah yang saya bilang tadi, dia memanfaatkan momen para dukun, akhirnya dia cuci tangan, lagi viral-viral masalah bahasa dia kan, yang lagi jadi gimmick ini kan, yang ente kadang-kadang apa segala itu jadi viral. Dennis lihat itu mungkin dijadikan bahan untuk menaikkan popularitasnya Dennis juga kan, dibikin album bersama Dennis kan gitu. Kita ini lagi membahas masalah perdukunan. Contoh ada anak ini jin dari mana ngaku Habib, tahu kabur gitu kan, saya bukan dukun. Dia bikin video klip tentang dukun pula kan lucu. Lalu dia bikin podcast belaga kayak dukun, nyemburin air, nyemburin orang, belaga gitu. Ini sebenarnya gimana sih, lu bilang bukan dukun tapi lu masih ngelakuin praktek perdukunan. Jadi kayak labil gitu. Orang lagi ada masalah penting kok dipermainkan. Masalahnya masalah dukun se-Indonesia loh ini, gak main-main. Jindan ini jangan macam-macam. Dia bisa jadilah Haji Ridwan juga salah. Kenapa dia mundur? Harusnya dia tekankan ke muridnya, masa dia takut sama muridnya? Kemarin pulang kampung kan Pak RB ke Jepang. Jadi saya mengikuti aja beliau maunya seperti apa. Sebagai istri ya melakukan kegiatan sebagai layaknya seorang istri. Enggak ada PNS kali apakah harus aku jawab? Saya tuh sekarang kan saya sebagai istri, jadi pasti tentunya saya harus melakukan seizin beliau, seizin suami. Kalau hanya sekedar iklan sekarang diizinkan, tapi kalau kembali lagi ke dunia nyanyi belum ada izin. Kalau nyanyi kan saya misalkan ngambil job di luar kota atau di TV pasti selalu sampai tengah malam. Kalau syuting iklan tuh cepat, 1 hari itu sampai sore selesai gitu kan. Jadi mengingat mempertimbangkan itu, segala sesuatu sekarang nggak bisa sendiri kan, nggak seperti dulu saya putusin sendiri. Sekarang harus ada tanggung jawab baru, keluarga baru yang harus saya hormati. Gitu. Sekarang tinggalnya di Singapura kebetulan. Kalau pulang ke Jakarta hanya untuk syuting iklan gitu. Ada rekaman beberapa lagu yang tertunda. Jadi hanya proyek-proyek itu, atau misalkan ikut suami ada meeting di Jakarta sebentar, beberapa hari balik lagi. Dari tahun lalu. Bakal selamanya teh di Singapura? Belum tahu, kita lihat nanti. Antara ini karena mengingat juga saya baru nikahnya kan 3 tahun, jadi biarkan saya menjalani pernikahan dulu. Saya bukan ingin vakum, bukan belum bisa aku jawab, nanti aja kalau udah betul-betul ke arah sana baru aku akan share lagi ke kalian ya. Doain ya, doain sama Mbak, oke? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.